Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini kita masih dapat mengikuti pembelajaran prakarya dalam keadaan sehat walafiat. Di Jumat yang cerah ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah bahwa kita masih diberi kesehatan ya anak-anak ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya anak-anak mempersiapkan buku tulis ya dan peralatan yang lainnya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa anak-anak ya, supaya pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, ini kalian lihat ya, bab 4 ini adalah lanjutan materi yang kemarin. Kemarin sudah kita berikan videonya, yaitu video bab 4 beserta tugasnya. Ternyata tugasnya masih banyak yang belum mengerjakan ya. Jadi untuk yang belum mengerjakan tugas kemarin segera dikerjakan, sebab nanti pertengahan Desember itu insya Allah ujian semester ganjil ya anak-anak ya. Sekarang bab 4 lanjutan ini yang kita bahas sama, yaitu bab 4. Cuman ini lanjutannya dan ringkasannya. Sekarang lihat ringkasannya ya. Tahapan budidaya tanaman. Tahapan budidaya tanaman ini ada 6 ya anak-anak ya. Kemarin sudah kalian pahami, yaitu ada 6. Yang pertama pembibitan, yang kedua pengolahan tanah, yang ketiga penanaman, yang keempat pemeliharaan, yang kelima adalah pemanenan, dan yang terakhir keenam yaitu pasca panen. Kemudian berikutnya peta konsep ya. Jadi peta konsep budidaya tanaman sayuran. Yang pertama yaitu jenis-jenis tanaman sayuran. Kemudian yang kedua sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Yang ketiga alternatif media tanam tanaman sayuran. Kalau jenis-jenis tanaman sayuran itu ada yang dipergunakan, yaitu yang bisa dimanfaat ya. Yang pertama akar, kemudian batang, daun, tangkai, buah, bunga, biji, dan umbi. Jadi mulai akar ini semuanya sampai yang ke-8 yaitu umbi-umbian, semua bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Jadi tanaman sayuran ini mulai yang pertama akar, batang, daun, tangkai, buah, bunga, biji, dan umbi ini semuanya bisa dimanfaatkan. Kalau akar yang bisa dimanfaatkan contohnya pada apa? Akar yang bisa dimanfaatkan yaitu wortel ya anak-anak ya. Kalau akar ini umbi yang dimanfaatkan itu. Kalau akar bisa akar alang-alang ya anak-anak ya. Alang-alang itu akarnya bisa dimanfaatkan juga. Apa termasuk tanaman sayuran? Di daerah lain alang-alang bisa dipergunakan sebagai tanaman sayuran. Kalau batang ini yang bisa dipakai di tanam sayuran
kemarin itu sudah dijelaskan ya anak-anak ya. Anak-anak buka lagi yang video kemarin. Berikutnya ini adalah gambar contoh cara budidaya tanaman. Ya, jadi ada seperti ini ada yang ditanam langsung sayurannya, ada yang bisa melalui media. Ini kalau ini melalui tanaman langsung di tanah, ini juga di tanah. Yang ini adalah melalui media, ini juga media, yang di bawah juga sama yaitu media ini hidroponik ya anak-anak ya. Kemudian berikutnya sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Yang pertama yaitu bahan-bahannya yaitu benih atau bibit. Ya, kemarin sudah saya jelaskan juga ya anak-anak ya. Benih atau bibit. Bedanya benih dan bibit apa, Bu? Kalau benih itu masih berupa biji-bijian, kalau bibit sudah disemaikan. Ini adalah contoh bibit anak-anak ya. Jadi bibit itu sudah berupa tanaman, tapi tanamannya masih kecil-kecil. Ya, kalau benih Bu, benih adalah masih berupa biji-bijian. Berikutnya yang kedua yaitu pupuk. Ini adalah contoh dari pupuk anorganik ya anak-anak ya. Kalau ini pupuk organik, kalau pupuk anorganik itu adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik ya. Jadi pupuk yang diolah oleh pabrik dengan teknologi mesin. Contohnya di sini pupuk NPK, pupuk ZA, pupuk urea dan lain-lain. Kalau pupuk organik Bu, pupuk organik atau pupuk alami ya anak-anak ya. Pupuk alami disebut juga dengan pupuk organik. Itu adalah pupuk yang terbuat dari sisa-sisa makanan dari hewan. Misalkan pupuk kandang dari sisa hewan sapi, ayam maupun domba. Berikutnya ini adalah pestisida ya anak-anak ya. Ini adalah contoh pestisida. Jadi pestisida buatan yang dibuat oleh pabrik. Banyak macamnya pestisida ini yang dibuat oleh pabrik anak-anak ya. Jadi ini contohnya. Kemudian yang keempat, media tanam. Media tanam bahan organik, yaitu di sini adalah arang atau arang sekam, kemudian kompos, kemudian sabut kelapa. Sedangkan media tanam bahan anorganik yaitu gel, bisa pasir, bisa pecahan batu bata, bisa juga spon atau pemkulit dan perlit. Pemkulit itu apa Bu? Pemkulit adalah bahan anorganik steril yang berasal dari pemanasan kepingan-kepingan mica. Nah ini disebut juga perlit atau pemkulit. Berikutnya, sayuran merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat tinggi, serta banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Sayuran dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dimakan atau dimanfaatkan. Bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan yaitu dipergunakan untuk dimakan yang meliputi satu daun, kemudian tangkai daun, umbi, batang, akar, bunga, buah, dan biji. Berikutnya, sarana dan peralatan budidaya tanaman sayuran meliputi benih atau bibit ya. Kemudian yang kedua, media tanam. Yang ketiga, pupuk. Di sini bisa dipergunakan pupuk organik dan anorganik. Yang keempat, pestisida. Bisa dipergunakan pestisida alami dan buatan. Serta alat pengolahan tanah dan perawatan.
Tahapan budidaya tanaman sayuran meliputi pengolahan tanah. Yang pertama ya, pengolahan tanah. Bagaimana cara pengolahan tanah? Bisa dicangkul anak-anak ya, bisa dengan mencangkulnya dengan menggunakan mesin brojol itu ya. Kemudian dengan digarung ya, dibuat bedengan-bedengan. Setelah itu dibuat pembibitan. Setelah pengolahan tanah, tahap berikutnya adalah pembibitan. Kemudian penanaman. Selanjutnya perawatan. Perawatan itu terdiri dari apa saja, Bu? Perawatan itu banyak ya anak-anak ya, mulai menanam, kemudian disirami, kemudian penyulaman. Penyulaman itu bisa membuang ini anak-anak ya, gulma. Gulma itu artinya tanaman liar yang tidak dikehendaki. Jadi bisa membuang apa itu gulma-gulma yang ada di sekitar budidaya tanaman sayuran. Ada juga penyiangan, pembumbunan, kemudian pemupukan serta pengendalian OPT. Obat penanaman tanaman. Obat ini ya anak-anak, OPT ini obat, singkatannya obat untuk penanaman tanah. Kemudian pemanenan dan yang terakhir yaitu pasca panen. Berikutnya hidroponik ya anak-anak ya, ini ada istilah hidroponik ya, seringkali istilah hidroponik ini nanti di ujian semester itu keluar ya anak-anak ya. Apa hidroponik? Hidroponik adalah salah satu teknologi budidaya tanaman tanpa tanah dengan pemberian hara tanaman yang terkendali ya. Ini adalah penjelasan dari hidroponik. Jadi budidaya tanaman tanpa tanah. Kalau gitu bisa apa? Bisa dilakukan dengan ditanam di seperti tadi contohnya, yaitu di boom, bisa di paralon itu ya. Anak-anak ya, sekarang kan musim lagi ngetren budidaya tanaman hidroponik di pipa paralon ya, atau di botol-botol bekas aqua. Kemudian vertikultur. Vertikultur itu apa? Vertikultur merupakan teknik budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat ya, baik indoor maupun outdoor ya, gitu ya anak-anak ya. Jadi ini pengertiannya hidroponik dan vertikultur. Dari penjelasan ini saya kira sudah bisa dipahami ya anak-anak ya. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tunggu tugasnya ya anak-anak ya, jangan sampai tugasnya numpuk. Kemudian kalau sudah mau ujian baru dikerjakan. Nanti nilainya kosong ya. Maka kalau sudah ada tugas langsung dikerjakan. Ada tugas dikerjakan. Soalnya juga tidak jauh dari sini anak-anak. Soalnya Bu Evi ngambilnya dari sini. Jadi langsung dikerjakan ya. Begitu ya anak-anak ya. Saya akhiri sampai di sini. Ini nanti ada tugas lagi 5 soal dikerjakan kemudian dikirim di WA-nya Bu Evi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai jumpa di hari Jumat depan.